warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita membaca doa bersama dulu ya. Silahkan ketua kelas bisa memimpin doa. Berdoa selesai, semoga anak-anak bisa diberikan kelancaran dan kemudahan dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, untuk hari ini kira-kira siapa yang nggak berangkat ya? Oke, bagus, semuanya berangkat semua ya. Alhamdulillah, berarti anak-anak dalam keadaan sehat dan tanpa ada suatu halangan apa. Anak-anak, mari kita ice breathing dulu ya agar pembelajaran kita lebih menyenangkan ya. Sekarang semuanya bisa berdiri dulu. Kita akan menyanyikan lagu penjumlahan ya. Nanti anak-anak mengikuti ibu ya gerakannya. Oke, yuk, 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Gimana anak-anak? Masih semangat ya? Oke, semoga anak-anak bisa mengikuti pelajaran Bu Kiki sampai nanti ya. Oke, anak-anak coba kita review ya pelajaran minggu lalu. Kita sudah belajar apa sih? Nah, iya bagus Andi ya. Kita sudah belajar tentang bangun datar. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari. Nah, setelah bangun datar itu akan dirangkai dan disusun menjadi jaring-jaring yang akan berbentuk bangun ruang inter. Makanya hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang. Apa sih bangun ruang itu? Ya. Terus bagaimana unsur-unsurnya, apa saja jenis-jenisnya, dan masih banyak lagi. Pada pembelajaran kali ini ya, ada beberapa tujuan pembelajaran yang perlu atau harus anak-anak capai. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis bangun ruang. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan unsur-unsur apa saja sih yang ada pada bangun ruang. Yang ketiga, peserta didik dapat membedakan ya perbedaan antara bangun datar dan juga bangun ruang. Dan yang terakhir yaitu peserta didik dapat membuat model sederhana dari jaring-jaring yang nanti ibu sediakan. Seperti itu ya untuk tujuan pembelajarannya. Anak-anak, sekarang coba kita perhatikan deh ya, perhatikan lingkungan kelas kita, lingkungan sekitar kita. Kira-kira benda mana aja sih, benda apa aja yang memiliki ruang? Ya benar ya, ada apa? Tempat tisu. Oke, betul lagi, ada rubrik, dadu juga, apalagi tuh? Oke, benar ya, ada botol juga. Nah, benda-benda yang memiliki ruang itu dinamakan bangun ruang ya anak-anak ya, dimana bangun-bangun tersebut memiliki volume. Nah, makanya hari ini kita akan mendalami lebih lanjut lagi terkait apa sih itu bangun ruang. Sekarang ibu punya contoh-contoh nih ya, ada beberapa bangun ruang ya. Coba sekarang anak-anak perhatikan ke depan ya. Sekarang Bu Kiki nanya, kira-kira ini bangun ruang apa sih? Iya betul ya, ini namanya apa? Kubus. Nah selanjutnya, kalau ini apa? Ada yang tahu nggak? Iya betul, kalau ini namanya balok ya, bukan balon, balok ya. Ini balok, bentuknya seperti persegi panjang. Terus yang terakhir yaitu apa ini? Iya, pintar ya, namanya tabung ya, yang berisi apa? Volume di dalamnya. Nah, dari ketiga benda ini termasuk apa? Jenis-jenis bangun ruang ya. Nah, sebelum memasuki ke jenis-jenisnya, Bu Kiki mau nanya, kira-kira bangun ruang itu apa sih? Iya betul ya. Jadi bangun ruang itu sebuah objek 3 dimensi ya, yang terdiri dari apa? Dari panjang, lebar, dan tinggi, dan juga memiliki volume di dalamnya. Jadi itu yang dinamakan dengan bangun ruang pintar. Coba ulangi tadi apa namanya? Iya, kubus. Ada apa lagi? Ada balok, ada apa lagi? Dan juga
tabung. Jadi kita hari ini akan belajar tentang 3 benda ini atau 3 bangun ruang ini, kubus, balok, dan juga tabung. Sekarang kita kaitkan dengan benda-benda yang sudah kita sebutkan tadi. Coba, tadi ada apa aja? Ada dadu, ya, ada dadu. Dadu, kalau dadu sekarang bikin nanya, kalau dadu ini kira-kira bangun ruang apa sih? Iya, betul ya. Jadi dadu ini bangun ruang kubus. Nah, tadi kalau tempat tisu, ya, kalau tempat tisu itu, nih, kalau tempat tisu, kira-kira samanya apa? Iya, ini bangun ruang apa? Balok, ya. Dan yang terakhir tadi ada kapur. Tadi yang disebut teman-teman kalian, ada kapur. Kira-kira kalau kapur apa? Iya, kalau kapur ini sama dengan apa ini? Tabung, ya, memiliki volume di dalamnya seperti itu. Sekarang ya kita akan membahas tentang unsur-unsur sekarang. Tadi ada kubus, balok, dan juga tabung, ya. Kira-kira unsur-unsur apa aja ya yang ada pada apa bangun ruang? Ya, yang pertama yaitu sisi. Sisi itu permukaan datarnya bangun ruang. Jadi ini coba dilihat, ada berapa sisi coba kira-kira kalau di kubus? Ada ini 1, ada 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada berapa? 6 sisi, ya. Jadi permukaan datar yang ada pada bangun ruang. Nah, kalau sekarang yang kedua adanya rusuk. Kalau rusuk itu yaitu garis pertemuan, ya, antar sisi, ya. Coba kita hitung bareng-bareng ya. Kubus ada berapa rusuk? Nih, coba dihitung. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, baliknya 4 berarti berapa? 8, 9, 10. Kan ini udah dihitung ya, sini sudah dihitung. Terus balik lagi, 11, 12. Sini juga tadi sudah dihitung. Jadi kubus itu memiliki berapa? 12 rusuk. Dan yang unsur ketiga yaitu titik sudut. Nah, titik sudut sendiri yaitu namanya apa? Nih, pertemuan, ya, titik pertemuan antar rusuk, ya. Jadi ada berapa titik sudut kira-kira kalau kubus? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi bisa disimpulkan kalau kubus memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan juga 8 titik sudut. Nah, pintar ya. Kira-kira kalau misal kubus ini hampir sama dengan bangun datar apa ya? Iya, pintar ya. Seperti bangun datar persegi, ya, yang apa namanya, sisinya sama, ya, 4 sisinya sama. Nah, selanjutnya ada balok. Nah, kira-kira kalau balok sama nggak ya untuk unsur-unsurnya? Sama seperti kubus nggak ya? Kita hitung bareng-bareng dulu ya. Oke. Sekarang sisi, tadi sisi apa? Ya, sisi itu permukaan datar. Sekarang dilihat. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sama tidak sama kubus? Iya, pintar. Sama. Nah, kalau rusuknya sekarang coba dihitung garisnya. Ada 1, 2, 3, 4. Pasti sama di belakangnya. Tinggal dihitung yang sebelah sini samping. Berarti 8, 9, 10, 11, dan 12. Ya, ada 12 rusuk. Sama lagi tuh, sama dengan kubus, ya, sama kan. Sekarang terakhir titik sudut. Kira-kira sama lagi nggak ya? Nah, coba kita hitung bareng-bareng ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berarti kesimpulannya sama ya. Untuk kubus dan balok, ya, itu sama-sama mempunyai 6 sisi, 12 rusuk, dan juga 8 titik sudut. Nah, yang terakhir yaitu apa? Tabung. Nah, sekarang coba kira-kira tabung. Kita hitung bareng-bareng coba. Kira-kira sisinya ada berapa ya? Oke, dilihat. Tabung itu kalau dipikir-pikir dari bangun datar apa? Coba. Nah, ini dilihat. Ada berbentuk lingkaran 2. Berarti 2 lingkaran dan juga 1 persegi panjang yang melingkar. Pintar. Sekarang kita hitung. Sisinya ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 sisi, ya. Terus habis itu untuk rusuknya. Nah, rusuknya ada berapa? 1, 2. Ya, ada 2 rusuk. Dan yang terakhir titik sudut. Kira-kira kalau tabung ada titik sudutnya nggak ya? Iya, tidak ada, ya. Jadi tabung ini tidak ada titik sudut karena tidak ada pertemuan antara rusuk satu dan rusuk yang lainnya. Seperti itu, ya. Sekarang coba kita kaitkan anak-anak. Dari pertemuan minggu lalu kita belajar tentang bangun datar. Kira-kira bedanya apa coba? Sekarang
bedanya apa? Ya, antara bangun datar dan bangun ruang. Ya, kalau bangun datar itu hanya 2 dimensi yang terdiri dari panjang dan juga lebar. Ya, tapi kalau bangun ruang itu terdiri dari 3 dimensi yang terdiri atas apa? Panjang, lebar, dan juga tinggi. Dan kalau bangun ruang memiliki volume. Ya, itu perbedaannya ya anak-anak ya. Jadi bisa diingat-ingat. Ya, ini ada ruangnya, kalau ini enggak. Ini juga persegi panjang itu yang menyusun atau yang merangkai ya menjadi jaring-jaring bangun ruang balok ya. Ini kalau ditempel-tempel juga ini isinya persegi panjang ya, jadi itu. Nah, tadi kan balok udah, sekarang coba kita lihat kubus. Kira-kira bangun ruang kubus itu tersusun dari bangun datar apa sih? Iya, bangun datar persegi. Jadi ini terdiri dari beberapa persegi yang disusun ya. Nah, itu yang dinamakan apa? Jaring bangun ruang ya. Dimana pengertian jaring-jaring tersebut yaitu pola ya yang terbentuk dari gabungan bangun datar yang membentuk bangun ruang. Jadi itu yang dinamakan jaring ya. Nah, hari ini Bu Kiki ada tugas ya. Jadi nanti Bu Kiki akan membagikan kelompok yang terdiri dari 6 anak ya. Nanti ada kelompok cerdas, ada kelompok unggulan, ada kelompok pintar ya. Jadi nanti Bu Kiki akan membagi lewat undian. Oke, kelompoknya sudah kita bagi ya. Ada 3 kelompok, ada kelompok cerdas, kelompok unggulan, dan juga kelompok pintar. Nah, sekarang Bu Kiki akan membagikan LKPD ya, dimana tugas yang pertama nanti kalian mengidentifikasi ya, mengidentifikasi bangun-bangun ruang yang sudah ada pada gambar ya. Ada kubus, ada balok, dan juga ada tabung. Ya, nanti identifikasi dari apa, sisinya berapa ya, terus rusuknya berapa, dan juga dengan banyak titik sudut per bangun ruang ya. Itu yang tugas pertama. Nah, tugas kedua apa kira-kira Bu Kiki? Ya, tugas kedua ya itu adalah nanti anak-anak menyusun jaring-jaring dengan kemampuan anak-anak masing-masing. Yang pertama coba nanti berarti kelompoknya cerdas dapatnya kubus ya, jaring-jaring kubus. Nanti terserah anak-anak mau dilem atau mau dipakai tali, boleh banget ya, bisa memilih ya. Terus yang kedua itu kelompok unggulan ya, boleh pakai yang balok ya. Nanti akan Bu Kiki bagi balok ya, nanti boleh bisa dari lem atau menggunakan tali, yaitu kelompok unggulan balok ya. Yang ketiga kelompok pintar, nanti Bu Kiki bagi jaring-jaring apa ini kira-kira? Iya, jaring-jaring tabung ya. Nanti boleh juga mau pakai lem boleh, mau pakai tali juga boleh ya. Terserah kemampuan anak-anak semuanya. Oke ya. Bu Kiki kasih waktu 10 menit, kira-kira cukup ya? Oh, nggak cukup. Berapa deh? Oke, 15 menit apa 20 menit? Ya udah, 20 menit cukup ya untuk mengidentifikasi sama menyusun jaring-jaring ya. Jangan lupa nanti untuk identitasnya ditulis ya. Kelompoknya apa, nama anggotanya siapa aja ya. Terus nanti akan maju satu-satu untuk presentasi. Anak-anak sekarang karena sudah semua kelompok sudah maju semuanya ya, Bu Kiki akan memberikan kesimpulan ya pada pembelajaran hari ini ya. Tadi untuk kelompok cerdas sudah mengumpulkan atau mempresentasikan identifikasi bangun ruang ya. Itu yang pertama, kubus ada sisinya 6, rusuknya 12, dan juga titik sudutnya 8. Betul deh? Iya, betul ya. Yang kedua ada balok nih, ada sisinya 6 juga. Nah, ininya hampir sama atau sama dengan kubus, sama ya. Dan yang terakhir yaitu tabung. Kalau tabung memiliki berapa sisi? 3 sisi dan 2 rusuk, tapi tidak memiliki titik sudut ya. Semuanya sudah hampir benar semua ya. Nah, terus tadi kelompok cerdas juga membuat atau mengerjakan jaring-jaring itu dengan tali. Coba kita lihat di sini bareng-bareng ya. Kita tarik ya teman-teman. Nah, tarik terus. Nah, gimana? Bagus gak hasil teman-teman kalian? Nah, bagus ya.
Ini kalau menggunakan tali, jadinya seperti ini baloknya ya. Jadi jaring-jaringnya tinggal ditarik ulur. Nah nih, ya jadi tinggal ditarik ulur aja. Tuh. Cakep ya. Oke. Terus tadi yang kelompok lain hanya bisa menggunakan lem, nggak apa-apa. Ya ini sudah termasuk karya yang bagus ya. Ini ada kubus dan juga ini ada tabung ya. Semuanya sudah keren-keren semuanya ya, anak-anak Bu Kiki sudah keren-keren semuanya. Mari kita beri tepuk WOW dulu ya. Oke, yuk. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Hore. Sekarang kita sudah memasuki di akhir pembelajaran pada pertemuan hari ini. Ya, tadi kita sudah belajar apa itu bangun ruang, ya apa aja jenis-jenisnya juga, ya. Terus bagaimana unsur-unsurnya kita hitung bareng-bareng. Kita juga sudah membedakan tuh ya mana aja sih perbedaannya antara bangun datar dan juga bangun ruang. Dan yang terakhir kita juga sudah membuat proyek, ya. Proyek membuat atau menyusun jaring-jaring bangun ruang dengan berdiferensiasi tergantung kemampuan kalian. Ya itu udah keren-keren semua. Sekarang kita akan merefleksikan ya, merefleksikan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Ya, sekarang Bu Kiki mau membagikan kertas ya, di mana nanti anak-anak menuliskan atau menggambar sebuah emoji atau perasaan anak-anak hari ini ya, tentang perasaan kalian bagaimana sih mengikuti pembelajaran Bu Kiki dari awal sampai akhir. Apakah senang, apa ngantuk, apa pusing ya. Itu bisa dituliskan saja di kertas tersebut ya. Dan juga apakah kira-kira pertanyaan pembelajaran hari ini perlu diulangi nggak anak-anak? Oke, berarti sudah paham semua ya kalau nggak diulangi ya. Oke. Nah, alhamdulillah berarti semuanya sudah mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Untuk minggu depan berarti kita akan membahas rumus-rumusnya ya, rumus-rumusnya dari bangun-bangun ruang yang sudah kita pelajari tadi ya. Dan juga Bu Kiki ada tugas nih ya sebagai asesmen akhir pembelajaran teman-teman semuanya, kalian semua ya. Yaitu apa tugasnya? Gampang kok tugasnya, cuman mencari beberapa benda ya, beberapa barang yang memiliki ruang ya, yang terdiri dari kubus, balok maupun tabung ya, yang seperti bangun ruang tersebut di rumah kalian semua atau di sekitar lingkungan boleh ya. 10 ya, nanti bisa dikumpulkan ke pertemuan minggu depan ya. Ada yang mau ditanyakan tidak hari ini? Oke, cukup ya mungkin ya. Alhamdulillah ya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf dari Bu Kiki kalau ada perkataan atau perbuatan yang salah, mohon dimaafkan. Sebelum kita tutup, mari kita baca alhamdulillah bersama dulu ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih semuanya. Semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.